Pramuka ya. Tujuan dari kegiatan ini kan memberikan perhatian ya dari pramuka untuk pramuka. Jadi kalau kita kaitkan dengan pandemi COVID, tidak semuanya bisa ditanggulangi oleh pemerintah. Oleh karena itu dengan partisipasi dari pramuka yang digagas oleh Pak Wacap ya, ini meringankan lah tugas pemerintah di dalam meringankan dampak sosial yang ada di masyarakat. Pramuka bisa saja menjadi semacam agen pencegahan COVID-19 karena pramuka kan sudah terlatih. Pramuka punya organisasi yang solid. Pramuka juga jangkauannya luas dan anggotanya juga tersebar di mana. Waka Binacab Bogor selaku wakil wali kota, KSD selaku Kamabiran, kemudian juga beserta seluruh kakak para pengurus KIAT juga, kemudian para waka di Wacap, ada hadir Kaca Saudi, Karudi, juga seluruh pengurus Wacap yang saya banggakan, masuk kakak para pengurus Kuaran Alting Bogor Barat dan para pembina yang sempat hadir dan diundang pada hari ini. Pertama kita bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa siang hari ini kita bisa silaturahim lewat kegiatan yang diberi judul Karya Bakti Pramuka Peduli. Jadi sebagai bentuk laporan juga Pak Wakil bahwa Pramuka dalam situasi ini telah juga banyak berbuat untuk kepentingan masyarakat di Kota Bogor dalam situasi apapun termasuk dalam kondisi COVID. Jadi kami telah sosialisasi tentang masker, kami telah sosialisasi dengan para pembina, pelatih juga kepada peserta didik berkaitan dengan protokol kesehatan, termasuk juga sekaligus membuat masker dan membagikannya kepada anggota masyarakat di masing-masing ranting. Yang saya tahu Bogor Barat ini dilakukan di beberapa titik gitu kan, di atur nuhun atas upaya yang dilakukan. Kemudian juga terkait dengan kegiatan hari ini, tentu saya sangat sepakat dengan panitia bahwa kita di Pramuka punya sumpah perilaku, sumpah sikapnya 10 sikap yang harus dilakukan oleh Pramuka, yaitu disebut dengan dasar dharma. Minimal cerita tentang dasar dharma poin 5 gitu kan, rela menolong dan juga tabah. Itu bagian yang harus wujud dilakukan oleh kita. Jadi di Pramuka tidak sekedar bahasa cerita saja, tapi harus menjadi implementasi dalam kehidupan Pramuka. Nah, oleh karena itu, Kak Dedi, barangkali kami laporkan juga bahwa cukup banyak di Kota Bogor para pelatih Pramuka, sebutlah guru honor, yang melatih Pramuka di sekolah-sekolah swasta. Dalam situasi kondisi COVID ini, sekolahnya libur, punten tidak dapat transport, tidak dapat apa gitu kan. Di lain pihak kewajiban untuk juga terus komunikasi dengan peserta didik tetap dilakukan karena dituntut dengan kegiatan-kegiatan yang ada. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini kita berputar sekaligus juga bersama-sama dengan Pak Wakil ingin sedikit memberikan sesuatu untuk teman-teman sebagai bentuk apresiasi kepada kakak para pelatih pembina di sekolah-sekolah. Tadi isinya ya dibacakan gula ya BA segala, tapi saya pikir bukan urusan nilai, tapi pramukanya lah bersatu, satu organisasi yang juga harus satu rasa, satu citra di pramuka. Oleh karena itu kami haturkan terima kasih kakak para pelatih yang tetap konsisten untuk melakukan kegiatan pelatihan terhadap para peserta didik di Kota Bogor dalam
kondisi situasi seperti sekarang. Nah, alhamdulillah Pak Wakil bisa hadir, ini yang kedua. Kemarin di selatan, jadi alhamdulillah ke barat bisa hadir gitu kan, kita sangat bangga lah suka dengan Pak Wakil yang beliau ini selaku ketua gugus tugas di Kota Bogor. Jadi insya Allah Pramuka dalam situasi apapun Pak Wakil, kami siap benar tulus ikhlas untuk membantu kepentingan gugus tugas di Kota Bogor, di kecamatan mana wae, maka tinggal nge-track saja Pramuka siap untuk membantu kepentingan gugus tugas gitu. Nah, oleh karena itu pada kesempatan berbahagia ini kami mohon arahan sekaligus juga kesempatan untuk memberikan cenderamata untuk teman-teman para pelatih di Kecamatan Bogor Barat. Itu saja barangkali yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Yang saya hormati Kak Ade sebagai Ketua Kuarcap Bogor ya, Kak Esti, Kak Mabiran, para pengurus Kuarcap Kota Bogor ya, betul. Kemudian para kakak-kakak semua yang hadir pada kesempatan Jadi alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa bersilaturahmi di dalam rangka kita melaksanakan karya bakti Pramuka Peduli, pencegahan, penyebaran, dan penanganan masyarakat terdampak COVID-19. Sebagai catatan, hari ini Kota Bogor masih dalam posisi zona kuning sebetulnya. Jadi zona kuning level 3 ya, di mana indikatornya ada sekitar 19 indikator ya, yang menunjukkan bahwa zona kuning ini bukan pada posisi aman. Meskipun kita sudah lalui pandemi sejak bulan Maret, tetapi kalau kita mendengar arahan dari Gubernur Jawa Barat, di mana puncak pandemi baru akan terjadi di bulan Januari 2021. Nah, jadi ada dua hal yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama tentu dampak kesehatan ya. Kalau kita dengar tadi para ahli epidemiologi menyampaikan bahwa puncak pandemi di 2021 bulan Januari dengan jumlah terkonfirmasi positif sekitar 72.000 orang, tentu secara teknis baik penanganan pencegahan maupun kuratif ya, saya pikir tidak akan mampu ini menangani 72.000. Untuk itu segala daya upaya harus kita lakukan. Segala daya upaya baik dilakukan oleh masyarakat secara umum ya, kemudian juga dari sisi penanganan kesehatan, tetapi juga tentu teman-teman dari Gerakan Pramuka bisa turut serta membantu paling tidak dari sisi pencegahannya. Dan kita tidak ingin di Januari 2021 itu betul-betul prediksi dari para ahli epidemiologi terjadi. Nah, ini sebagai catatan. Kemudian yang kedua, dari pandemi COVID ini ada dampak ekonominya. Dan sudah disampaikan tadi oleh Kak Ade bahwa yang terdampak itu kan hampir semua orang. Bukan hanya masyarakat grassroots ya, di bawah saja, tetapi semua, termasuk pemerintah juga. Posisi sekarang, kalau nanya ke Pak Ade sebagai Sekda Kota Bogor, Pak Ade kita tuh punya uang nggak gitu kan? Pasti jawabannya ada, tapi tidak cukup atau sedikit gitu kan? Karena perputaran ekonomi terhambat, kemudian juga masyarakat belum secara normal melakukan kegiatan-kegiatan usaha dan kegiatan-kegiatan lainnya. Itu catatan utamanya. Kemudian saya mengucapkan terima kasih Kak Kuarcap, Kak Mabiran, Bogor Barat ya, para pengurus Kuarcap, Kuaran, atas partisipasi dalam rangka meringankan mereka yang terdampak COVID. Kalau kita mengandalkan bantuan dari APBD, saya pikir juga tidak akan mampu APBD kita menanggulangi. Saat ini total yang harus ditanggulangi oleh pemerintah baik pusat
kemudian pemerintah provinsi dan pemerintah kota Bogor, jumlahnya hampir 159.000 kepala keluarga. Bayangkan, di Bogor ini ada 320-an ribu kepala keluarga, 159.000-nya yang terdampak, hampir separohnya. Belum lagi yang masih memberikan data ya, dari berbagai sumber, misalnya dari Salur, kemudian juga dari Pikobar Jabar, kemudian juga dari Des pengaduan Bansos COVID, dan berbagai sumber, termasuk dari KPK, dari Ombudsman, dan lain-lain. Jumlahnya yang belum tercover sekitar 20.000 kepala keluarga. Nah ini yang jadi PR kita, sementara tentu yang namanya proses penanganan bantuan ini kan tidak mudah, uangnya juga tidak ada gitu kan. Jadi gimana dengan 20.000 ini? Nah, nanti saya dengan Pak Sekda akan carikan dulu sumber-sumbernya yang sah ya, yang mungkin paling tidak menanggulangi semua, tapi paling tidak bisa menambahlah jumlah kuota yang diberikan kepada Kota Bogor yang jumlahnya 23.000. Nah, jadi alhamdulillah terima kasih dengan adanya bantuan dari Pramuka untuk Pramuka, paling tidak mengurangi tadi beban-beban pemerintah daerah yang memang saat ini juga terdampak atau juga mengalami kesulitan keuangan. Terakhir, meskipun saat ini kita sudah memasuki namanya adaptasi kebiasaan baru atau AKB, tadi sudah direpresentasikan dengan gerakan-gerakannya ya, itu sulit banget tuh. Awal-awalnya ada 17 kali saya latihan itu. Gonta-ganti terus Pak Bima, tadinya gini gitu kan, Kang jangan begini, lurus aja gitu kan. Padahal mah tepira kan cuman muter sama lurus gitu kan, tapi karena gonta-ganti di awal jadinya lama gitu kan prosesnya. Makanya pada saat diviralkan itu bengetnya rada kurang enak gitu kan. Karena memang udah kecapean, udah terlalu banyak itu latihannya. Tapi jadinya kan setelah jadi mah akhirnya ketemu ya, tadi yang gampang kan. Nah itulah sebetulnya kuncinya di masa AKB ini untuk menghindarkan diri kita dari kemungkinan terpaparnya atau terkonfirmasinya masyarakat yang positif COVID sesuai dengan prediksi para ahli epidemiologi. Kuncinya ya 3 tadi, jaga jarak ya, jaga jarak aman, kemudian cuci tangan dan pakai masker. Ya. Hindari kerumunan, ya udahlah. Ini kerumunan bukan, ya udah ini kerumunan juga, tapi paling enggak kalau acara teh jangan 2 jam gitu kan. Udah acara secepat-cepatnya aja gitu kan. Rapat juga kalau di ruang tertutup secepat-cepatnya aja, apa yang bisa diputuskan, putuskan segera. Nah, tapi karena ini sambutannya, tadi saya baru minum jus ngomong, jadi rada lama nih nanti sambutannya. Jadi intinya begitu ya, jaga jarak, kemudian pakai masker, dan satu lagi cuci tangan ya. Nah, meskipun tadi sudah disampaikan di awal bahwa masa AKB ini tetap kita kondisinya kondisi penuh resiko, masih belum aman. Mohon kepada teman-teman kakak-kakak pramuka ini sebagai agent ya, agen pencegahan COVID-19. Pramuka siapa lagi? Gitu kan? Kalau masyarakat mah kalau bukan pramuka mana mau paham gitu kan? Nah, tetapi kalau nanti dicontohkan juga oleh kakak-kakak pramuka sebagai agen pencegahan COVID-19, saya pikir ini bisa menjadi satu terobosan baru ya. Terus mengingatkan kepada masyarakat untuk 3 hal tadi, menjadikan COVID ini sebagai musuh bersama, tetapi juga sekaligus kita mencontohkan kepada masyarakat tentang bagaimana mencegah dan menjadikan 3 langkah ini sebagai vaksin kita ya. Karena belum ada vaksin kan, katanya kalau dari Kementerian Kesehatan kemungkinan vaksin baru akan ditemukan akhir 2021. Ya, kalaupun ada, katanya sekarang kalaupun sudah diproduksi semuanya diborong oleh Amerika Serikat. Jadi belum lagi nanti yang punya uang kan kalau nggak Amerika Serikat, Tiongkok gitu kan. Sekarang sudah diborong semua oleh Amerika Serikat, nanti diproduksi lagi, diborong semua oleh Tiongkok. Nah Indonesia kebagiannya pandiri gitu kan. Jadi ya kita tadi mencegah aja lah, daripada kita nanti jadi korban, kemudian kita tidak mampu menangani dan akhirnya kita jadi negara bangsa yang kalah. Jadi kita harus bisa menyiasati semua ini dan menghindarkan diri kita jangan sampai prediksi dari para ahli epidemiologi ini terjadi. Sekali lagi terima kasih.
Kak Koarcap ya, kemudian juga Bapak Ibu sekalian, kakak-kakak, mudah-mudahan yang diikhtiarkan dari pramuka untuk pramuka ini memberikan dampak ya, meskipun tadi oleh ketua panitia dibacain gitu kan, iya 11.000, iya sekian kan. Jadinya apa namanya, mungkin bukan itu, bukan nilainya, tetapi niat dibalik semua ini untuk kita saling menguatkan, ya, saling menjaga, terutama apa namanya, supaya kita menjadi bangsa yang betul-betul kompak, bangsa yang disiplin dan bangsa yang kuat. Demikian, sekali lagi terima kasih kepada semua pihak. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.